3. Pemahaman debit dan kredit. Debit dan kredit merupakan istilah teknis yang kerap digunakan pada akuntansi. Pemahaman yang benar terhadap debit dan kredit akan sangat membantu dalam tugas operasional di bidang akuntansi. Kekeliruan dalam pemahaman debit dan kredit akan berpengaruh fatal pada saat analisa transaksi, penjurnalan, dan pada akhirnya akan memberikan informasi yang menyesatkan pada laporan keuangan. 1. Pendahuluan. Debit dan kredit merupakan istilah teknis atau jargon yang lazim digunakan di bidang akuntansi. Debit dan kredit merupakan alat untuk menentukan pada sisi mana suatu transaksi harus dibukukan, debit ataukah kredit. Kesalahan dalam penentuan debit dan kredit pada awal pembukuan akan berpengaruh fatal pada pelaporan aktivitas hotel, pada laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Penentuan debit dan kredit harus mengikuti aturan tertentu, terutama pada jenis rekening yang ada pada neraca dan laba rugi. Tiap rekening pada neraca dan laba rugi memiliki saldo normal masing-masing. 2. Pemahaman debit dan kredit. Kata debit dan kredit sangat lazim digunakan oleh individu yang berkecimpung dalam bidang akuntansi. Namun demikian, perlu dibahas pemahaman debit dan kredit. Kata debit, biasa disingkat dengan DR, mengandung arti bahwa suatu transaksi harus dicatat pada sebelah kiri dari suatu rekening. Dengan kata lain, bila kita mendengar kata mendebet, berarti bahwa kita harus mencatat transaksi tersebut pada sebelah kiri dari suatu rekening. Kata kredit atau biasa disingkat dengan KR mengandung arti bahwa suatu transaksi dicatat pada sisi sebelah kanan dari suatu rekening. Perlu dicatat bahwa tiap rekening terdiri dari sisi kiri, yaitu sisi debit, dan sisi kanan adalah sisi kredit. Selisih antara sisi debit dengan sisi kredit merupakan saldo rekening yang bersangkutan. Debit dan kredit merupakan teknik akuntansi untuk mencatat efek suatu transaksi terhadap rekening-rekening yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Sebagai ilustrasi, bila tamu menyelesaikan rekening kamar dengan tunai, maka rekening-rekening yang akan dipengaruhi oleh transaksi ini adalah rekening kas dan pendapatan kamar. Dengan transaksi ini, rekening kas akan didebet karena jumlahnya meningkat. Demikian pula rekening pendapatan kamar dikredit karena jumlah pendapatan kamar meningkat. Perlu dipahami bahwa mendebet tidak sama dengan pemahaman menjumlahkan atau memiliki nilai positif. Demikian pula, mengkredit tidak sama dengan pemahaman mengurangi atau memiliki nilai negatif. 3. Aturan mendebet dan kredit. Aturan debit dan kredit berlaku umum pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan double entry accounting system. Dalam double entry accounting system, satu transaksi akan berpengaruh debit pada satu rekening dan kredit pada rekening yang lain. Aturan debit dan kredit yang lazim diterapkan sebagai berikut. Untuk rekening aset, biaya, dan harga pokok, saldo normalnya adalah debit. Sedangkan rekening utang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya adalah kredit. Dari aturan debit dan kredit di atas, dapat dinyatakan bahwa rekening-rekening aset, harga pokok, dan biaya bertambah bila terjadi transaksi debit. Sebaliknya akan berkurang bila terjadi transaksi kredit. Pada sisi lain, rekening-rekening utang, modal, dan pendapatan akan bertambah bila terjadi transaksi kredit. Sebaliknya berkurang bila terjadi transaksi debit. Dengan kata lain, dapat dinyatakan aturan debit dan kredit seperti di bawah ini. 1. Debit digunakan bila suatu transaksi berpengaruh meningkatkan rekening aset dan rekening biaya dan harga pokok. 2. Kredit digunakan bila suatu transaksi berpengaruh menurunkan rekening aset dan rekening biaya dan harga pokok. 3. Debit digunakan bila suatu transaksi berpengaruh menurunkan rekening, utang, modal, dan rekening pendapatan. Kredit digunakan bila suatu transaksi berpengaruh meningkatkan rekening utang, modal, dan rekening pendapatan.
4. Saldo normal rekening neraca dan laba rugi. Bila debit dan kredit telah dipahami dengan baik, maka hal penting lain yang harus diketahui dengan baik adalah saldo normal, rekening-rekening neraca, dan laba rugi. Pemahaman akan saldo normal rekening-rekening dimaksud akan sangat membantu dalam penerapan transaksi debit dan kredit. Saldo normal rekening-rekening neraca dan laba rugi seperti di bawah ini. 1. Saldo normal rekening-rekening neraca. A. Rekening-rekening aset saldo normal debit. B. Rekening-rekening utang saldo normal kredit. C. Rekening-rekening modal saldo normal kredit. 2. Saldo normal rekening-rekening laba rugi. A. Rekening-rekening pendapatan saldo normal kredit. B. Rekening-rekening biaya saldo normal debit. C. Rekening-rekening harga pokok saldo normal debit. Pada neraca, terdapat rekening-rekening aset atau aktiva, utang, dan modal. Rekening aset dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Contoh aktiva lancar diantaranya kas, piutang, persediaan barang, aktiva lancar, lain-lain. Untuk aktiva jangka panjang atau aktiva tetap, diantaranya gedung dan perlengkapan gedung, tanah, mesin-mesin, kendaraan, dan aktiva tetap lain-lain. Rekening utang dapat dirinci lagi menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek diantaranya utang gaji, utang dagang, utang pajak pembangunan 1, utang jangka panjang yang jatuh tempo periode ini, dan utang jangka pendek lain-lain. Utang jangka panjang diantaranya utang hipotek dan utang jangka panjang lain-lain. Pada sisi modal, terdapat modal saham biasa, saham preferensi, laba yang ditahan, dan agio atau disagio saham. Untuk perusahaan perorangan, modal saham terdiri dari modal tuan X dan prive tuan X. Pada laporan laba rugi, terdapat rekening-rekening pendapatan, biaya dan harga pokok. Pada pendapatan, misalnya pendapatan kamar, makanan dan minuman, dan pendapatan lain-lain. Pada rekening biaya, misalnya biaya alat tulis dan kantor, biaya gaji dan upah, biaya pemasaran, biaya energi, biaya administrasi dan umum, biaya pelatihan karyawan, biaya pemeliharaan peralatan hotel, dan lain-lain. Pada rekening harga pokok, misalnya harga pokok makanan dan minuman. 5. Uji ketepatan debit dan kredit. Dalam sistem double entry accounting dinyatakan bahwa satu transaksi akan berpengaruh pada sisi debit pada satu rekening dan sisi kredit pada rekening yang lain. Kondisi ini mengarahkan pada ketepatan pencatatan transaksi keuangan dengan uji berikut. Debit sama dengan kredit. Arti formula di atas adalah apabila jumlah debit sama dengan kredit, maka transaksi telah dilakukan dengan tepat dan benar. Artinya, transaksi debit telah dicatat dengan benar pada sisi debit dan kredit pada sisi kredit. Aturan debit dan kredit dengan persamaan dasar akuntansi dapat dilihat pada gambar 31 di bawah ini. Gambar 31 persamaan dasar akuntansi dan aturan debit kredit. Catatan, tanda plus dibaca plus dan tanda minus dibaca minus. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang biaya. Untuk aktiva, debit bila bertambah, kredit bila berkurang. Untuk utang, debit bila berkurang, kredit bila bertambah. Untuk modal, debit bila berkurang, kredit bila bertambah. Untuk pendapatan, debit bila berkurang, kredit bila bertambah. Untuk biaya, debit bila bertambah, dan kredit bila berkurang. 6. Keterbatasan uji debit dan kredit. Dengan transaksi yang lebih rinci, satu rekening di debit dan satu rekening di kredit. Bila diuji, maka jumlah debit sama dengan kredit. Ilustrasi ini memberikan pemahaman bahwa bila jumlah debit sama dengan kredit,
maka berarti bahwa transaksi telah dibukukan dengan benar. Ada hal penting yang harus disadari tentang keterbatasan uji debit dan kredit. Keterbatasan uji debit dan kredit adalah bahwa uji ini tidak dapat menemukan kesalahan pembebanan pada rekening neraca atau laba rugi. Dengan kata lain, uji debit dan kredit ini tidak dapat digunakan untuk kesahihan dalam proses penjurnalan dan atau pembukuan pada buku besar. Uji debit dan kredit ini hanya uji matematis dan bersifat indikatif awal mengenai pembebanan transaksi. Sebagai ilustrasi, perhatikan transaksi berikut. Dibayar tunai biaya pemeliharaan pendingin ruangan sebesar 100.000. Transaksi di atas dibukukan pada jurnal sebagai berikut. 1. Debit biaya pemeliharaan peralatan 100.000 dan 2. Kredit pada kas 100.000. Pembukuan di atas dilakukan dengan benar untuk transaksi yang terjadi. Namun, bila transaksi tersebut dibukukan pada rekening yang salah, maka pembukuannya seperti di bawah ini. Debit biaya lembur pegawai 100.000, kredit kas 100.000. Uji debit dan kredit tidak dapat menguji ketepatan pembukuan pada rekening-rekening yang seharusnya dibebankan untuk transaksi yang terjadi. Bila dilakukan uji debit dan kredit untuk transaksi di atas, maka total debit sama dengan total kredit. Bila diuji ketepatan pencatatan pada rekening yang dipengaruhi karena transaksi yang terjadi, maka rekening yang benar adalah biaya pemeliharaan dan kas. 7. Rekening-rekening lawan atau kontra accounts. Di atas telah dibahas rekening-rekening neraca dan laba rugi yang lazim dan terdiri dari 1. Aset atau aktiva, 2. Utang, 3. Modal, 4. Pendapatan atau penjualan, 5. Harga pokok dan biaya. Beberapa rekening diklasifikasikan di luar kelaziman di atas dan disebut rekening lawan atau kontra accounts. 1. Akumulasi depresiasi merupakan rekening lawan untuk aset. 2. Penyisian piutang ragu-ragu merupakan rekening lawan untuk aset. 3. Penyesuaian merupakan rekening lawan untuk pendapatan. 4. Prive atau withdrawal merupakan rekening lawan untuk modal perusahaan pribadi. 5. Penarikan saham atau treasury stock merupakan rekening lawan untuk modal saham perseroan terbatas atau PT. Rekening-rekening lawan di atas, perlakuannya dan aturan debit kreditnya berbeda. Perhatikan gambar 32 di bawah ini untuk aturan debit kredit rekening lawan. Untuk rekening lawan, akumulasi depresiasi. Klasifikasi lawan untuk aset. Bila bertambah, di kredit. Penyisian piutang ragu-ragu. Klasifikasi lawan untuk aset. Bila bertambah, di kredit. Penyesuaian. Klasifikasi lawan untuk pendapatan. Bila bertambah di debit. Prive atau withdrawal. Klasifikasi lawan untuk modal. Bila bertambah di debit. Penarikan saham atau treasury stock. Klasifikasi lawan untuk modal. Bila bertambah di debit. 8. Pembukuan debit dan kredit pada jurnal. Untuk memperjelas penerapan debit dan kredit pada dokumen akuntansi, berikut diberikan ilustrasi pencatatan transaksi dalam jurnal 2 kolom. Jurnal 2 kolom digunakan untuk mempermudah ilustrasi penerapan debit dan kredit. Pada kenyataannya, yang lazim digunakan adalah jurnal 3 kolom. Perhatikan gambar 33 di bawah ini untuk ilustrasi penerapan debit dan kredit pada jurnal 2 kolom. Gambar 33 contoh penerapan debit kredit pada jurnal 2 kolom. Penjelasan kolom-kolom gambar 33 di atas. 1. Setiap jurnal memiliki nomor kode dan nomor halaman. Untuk kas, misalnya bernomor 1, sehingga kodenya VJ1. Oleh karena diterapkan sistem voucher, setiap jurnal kemudian diringkas dan dilaporkan dalam voucher. Nomor voucher jurnal disesuaikan dengan nomor jurnal. 2.
tanggal dicatat terjadinya transaksi, misalnya 1 Februari 2004. 3. Keterangan. Pada kolom ini dicatat rekening-rekening yang dipengaruhi oleh transaksi disertai dengan ayat penjelasannya. 4. Nomor rekening. Nomor rekening yang dipengaruhi oleh transaksi sesuai dengan daftar rekening hotel. Misalnya, kas nomor rekening 100 dan penjualan jasa kamar 400. 5. Debit. Dicatat pada kolom ini bila sisi ini yang dipengaruhi oleh transaksi. 6. Kredit. Dicatat pada kolom ini bila sisi ini yang dipengaruhi oleh transaksi. 9. Ilustrasi pencatatan debit kredit pada jurnal. Untuk lebih memahami penggunaan debit dan kredit terhadap beberapa rekening karena suatu transaksi, berikut diberikan ilustrasi yang lazim terjadi di hotel. Ilustrasi pada bab ini hanya menekankan pada pengaruh debit dan kredit dari suatu transaksi. 1. Tuan B memulai bisnis perhotelan, Hotel Kejanti Permai, dan menyerahkan modal sebesar 50.000. Transaksi ini dapat dikaji dari dua bentuk badan usaha, yaitu perseorangan dan perseroan terbatas. Perlu dipahami bahwa angka-angka yang diberikan nominasinya kecil karena bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan bersifat ilustratif. Pembukuan pada jurnal dari sisi perusahaan perseorangan. Debit kas 50, kredit modal Tuan B 50. Dari sisi perseroan terbatas atau PT. Debit kas 50.000, kredit modal saham 50.000. Analisis transaksi. Rekening kas, klasifikasi aset, dan pengaruhnya bertambah, maka dicatat di debit. Modal pribadi, klasifikasi modal, pengaruhnya adalah bertambah, maka dicatat di kredit. Modal saham, klasifikasi modal, pengaruhnya bertambah, dan dicatat di kredit. 2. Tuan B selaku pemilik meminjam utang jangka panjang dari Bank A untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan hotel sebesar 25.000. Utang ini akan lunas dalam 10 tahun. Pembukuan pada jurnal, debit Bank A sebesar 25.000, kredit utang jangka panjang sebesar 25.000. Analisis transaksi. Rekening bank, klasifikasi aset, pengaruhnya bertambah. Jadi dicatat di debit. Rekening utang jangka panjang, klasifikasi utang, pengaruhnya bertambah, dan dicatat di kredit. 3. Dibeli bahan makanan sebagai persediaan untuk operasional hotel. Persediaan bahan makanan seharga 60 yang akan dibayar bulan depan. Pembukuan pada jurnal, debit persediaan makanan sebesar 60, kredit utang dagang sebesar 60. Analisis transaksi. Rekening persediaan makanan, klasifikasi aset, pengaruhnya bertambah, jadi dicatat di debit. Rekening utang dagang, klasifikasi utang, pengaruh bertambah, dan dicatat di kredit. 4. Biaya asuransi gedung dan perlengkapan gedung dibayar di muka untuk setahun dengan jumlah 40. Biaya asuransi ini dibayar dengan cek Bank A. Pembukuan pada jurnal, pembayaran di muka, debit sebesar 40, Bank A kredit sebesar 40. Analisis transaksi. Rekening pembayaran di muka, klasifikasi aset, pengaruhnya bertambah dan dicatat di debit. Bank, klasifikasi aset, pengaruh berkurang dan dicatat di kredit. 5. Beberapa tamu dikirim oleh travel agent check out dengan jumlah penjualan kamar 25 dan akan dibayar lunas bulan depan. Pembukuan pada jurnal, debit piutang dagang 25 dan kredit penjualan kamar 25. Analisis transaksi, rekening piutang dagang, klasifikasi aset, pengaruhnya bertambah dan dicatat di debit.
Penjualan kamar, klasifikasi penjualan, pengaruh bertambah dan dicatat di kredit. 7. Diterima pembayaran melalui bank dari travel agent X untuk tamu yang telah check out bulan lalu sebesar 25. Pembukuan pada jurnal, debit bank A dan kredit piutang dagang sebesar 25. Analisis transaksi, rekening bank, klasifikasi aset, pengaruh bertambah dan dicatat di debit. Rekening piutang dagang, klasifikasi aset, pengaruh berkurang dan dicatat di kredit. 8. Hotel menyewa mesin fotokopi sebesar 70 untuk memperlancar operasional kantornya. Biaya sewa ini akan dibayar bulan depan. Pembukuan pada jurnal, debit sewa mesin fotokopi dan kredit utang dagang sebesar 70. Analisis transaksi, rekening biaya sewa, klasifikasi biaya, pengaruh bertambah dan dicatat di debit. Rekening utang dagang, klasifikasi utang, pengaruh bertambah dan dicatat di kredit. 9. Dibayar tunai biaya gaji karyawan untuk bulan yang lalu sebesar 125. Pembukuan pada jurnal, biaya gaji debit dan bank A kredit sebesar 125. Analisa transaksi, rekening biaya gaji, klasifikasi biaya, pengaruh bertambah dan dicatat di debit. Rekening bank, klasifikasi aset, pengaruhnya berkurang dan dicatat di kredit. Catatan, pembayaran gaji dengan kas, tetapi uang tunai untuk membayar biaya gaji diambil dari rekening bank A. 10. Dibayar tunai utang pajak pembangunan 1 sebesar 10. Pembukuan pada jurnal. Debit utang pajak dan kredit bank A sebesar 10. Analisa transaksi. Rekening utang pajak, klasifikasi utang, pengaruh berkurang dan dicatat di debit. Rekening bank, klasifikasi aset, pengaruh berkurang dan dicatat di kredit. 11. Dibukukan biaya depresiasi untuk gedung dan perlengkapan gedung sebesar 750. Biaya depresiasi lazim dibebankan untuk aktiva tetap atau aset jangka panjang, karena kemampuan ekonomisnya berkurang setiap tahun. Biaya depresiasi dibebankan setiap tahun pada laporan laba rugi. Pembukuan pada jurnal, biaya depresiasi debit dan akumulasi depresiasi kredit sebesar 750. Analisis transaksi, rekening biaya depresiasi, klasifikasi biaya, pengaruh bertambah dan dicatat di debit. Rekening akumulasi depresiasi, klasifikasi lawan untuk aset, pengaruh bertambah dan dicatat di kredit. 12. Dibukukan biaya piutang yang tidak tertagih sebesar 25. Piutang umumnya diklasifikasikan berdasarkan pada usianya. Makin panjang usia piutang, misalnya sampai dengan 12 bulan, makin besar kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut. Berdasarkan atas usia piutang, manajemen kemudian membebankan secara proporsional sebagai biaya piutang yang tidak tertagih. Biaya ini merupakan rekening lawan untuk aset, yaitu untuk rekening piutang dagang. Pembukuan pada jurnal. Debit biaya piutang tak tertagih, kredit penyisian piutang ragu-ragu sebesar 25. Analisis transaksi. Rekening biaya piutang tak tertagih, klasifikasi biaya, pengaruh bertambah dicatat di debit. Rekening penyisian piutang ragu-ragu, klasifikasi lawan untuk aset, pengaruh bertambah dan dicatat di kredit. 13. Tuan A memerlukan uang tunai dari hotel. Sebagai pemilik hotel, dia berhak mendapatkan sejumlah 25. Pembukuan pada jurnal. Debit privat Tuan A dan kredit Bank A sebesar 25. Catatan, rekening privat ditutup setiap akhir periode akuntansi dengan saldo 0 dan merupakan pengurangan atas modal Tuan A. Analisis transaksi. Rekening privat, klasifikasi lawan untuk modal, pengaruh bertambah, dicatat di debit. Rekening bank,
Klasifikasi aset pengaruh bertambah dicatat di kredit. 14. Dibukukan penyesuaian atau allowance untuk pendapatan kamar untuk piutang travel agent karena berhak mendapatkan pengurangan harga atau diskon sebesar 10. Pembukuan pada jurnal. Penyesuaian pendapatan kamar debit dan piutang kredit sebesar 10. Analisis transaksi. Rekening penyesuaian pendapatan kamar. Klasifikasi lawan untuk pendapatan. Pengaruh bertambah dicatat di debit. Rekening piutang, klasifikasi aset. Pengaruh berkurang dicatat di kredit. Manajemen dan pemilik hotel sepakat untuk membeli kembali beberapa lembar saham yang telah dijual kepada publik atau pihak ketiga. Saham hotel atau perusahaan yang telah beredar tetapi dibeli kembali oleh pemilik atau perusahaan yang menerbitkan saham tersebut disebut treasury stock. Hotel membeli kembali dengan tunai beberapa lembar saham dengan tujuan dan alasan tertentu sejumlah 5.000. Pembukuan pada jurnal. Keterangan treasury stock saham biasa. Debit dan kredit Bank A sebesar 5. Analisa transaksi. Rekening treasury stock saham biasa. Klasifikasi lawan untuk modal saham. Pengaruh berkurang dicatat di debit. Rekening bank atau kas. Klasifikasi aset. Pengaruh berkurang dan dicatat di kredit. Rangkuman. Kata debit mengandung arti bahwa suatu transaksi dicatat pada sisi kanan suatu rekening. Adapun kata kredit mengandung arti bahwa suatu transaksi dicatat pada sisi sebelah kanan suatu rekening. Dalam akuntansi, aturan debit dan kredit yang diterapkan adalah sebagai berikut. Klasifikasi rekening aset. Saldo normal debit bertambah dicatat di debit dan berkurang dicatat di kredit. Utang, saldo normal kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal, saldo normal kredit, bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pendapatan, saldo normal kredit, bertambah di kredit dan berkurang di debit. Biaya dan harga pokok, saldo normal debit, bertambah di debit dan berkurang di kredit. Di samping klasifikasi seperti tabel di atas, ada beberapa rekening yang merupakan lawan atau kontra accounts seperti 1. Penyisian untuk piutang ragu-ragu. 2. Akumulasi depresiasi. 3. Prive atau withdrawal untuk perusahaan perseorangan. 4. Treasury stock untuk perseorangan terbatas yang menerbitkan saham. 5. Penyesuaian atau adjustment atau allowance